semuanya, sekarang kita berada di halte Jaga Jakarta yang dulunya bernama halte Senen Sentral. Halte ini pertama kali dibuka pada tanggal 27 Januari 2007. Nah, tempat ini menjadi saksi lalu lalang banyaknya orang. Perjalanan halte ini nih sebenarnya agak lancar teman-teman. Pada tahun 2022 hingga 2003, halte ini tuh pernah direvitalisasi besar-besaran. Setelah tutupnya lama, akhirnya kembali dibuka pada Mei 2023. Tapi belum lama halte ini beroperasi, kemudian ada sebuah peristiwa tragis yang menghanguskan halte tersebut teman-teman, hingga sempat lumpuh beberapa saat. Tapi itu bukan akhir dari cerita ya teman-teman. Dulu diperbaikinya tuh secara cepat. Jadi selesainya pada tanggal 8 September 2025. Halte ini itu berdiri lagi dan menjadi nama baru yaitu Jaga Jakarta. Namun nama itu tuh sangat menjadi pengingat bahwa fasilitas itu bukan milik pemerintah, tapi milik semua masyarakat. Dan hanya bisa bertahan kalau kita saling menjaganya teman-teman. Bagian yang menarik, di dalam halte sekarang ada sebuah memorial. Puing-puing yang kebakaran tidak dibuang. Ada turnstile yang gosong, TV yang pecah, kipas, hingga dinding yang menghitam. Semuanya disimpan dan dipajang, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan apa yang pernah terjadi. Karena itu, halte ini bukan lagi sekedar tempat menunggu bus. Halte ini berubah menjadi ruang yang menyimpan memori kolektif warga Jakarta. Dan lewat perspektif interaksionisme simbolik, kita bisa melihat bagaimana makna, simbol, dan interaksi kecil di dalam halte sebenarnya ikut membentuk identitas kita sebagai warga Jakarta. Coba kita lihat sekeliling. Beragam orang ikut berkumpul tanpa saling mengenal. Seperti pekerja, pelajar, ibu rumah tangga, mahasiswa, semua jadi setara di sini. Interaksionisme simbolik percaya bahwa manusia membangun makna lewat interaksi, bahkan interaksi sekecil menunggu bus bersama. Saat orang tap in, melihat jadwal, mengecek HP, melirik bus yang datang, mereka sedang membaca simbol untuk bertindak sesuai norma yang disepakati bersama. Halte bukan hanya ruang transit, tapi ruang sosial mikro yang aktif membentuk budaya kota. Garis antri, gate masuk, bahkan ke pintu sekalipun itu sebenarnya memberikan simbol yang memberitahu kita bagaimana harus berperilaku. Gak ada yang perlu berteriak-teriak, ayo antri, tapi semuanya sudah otomatis berdiri sesuai urutannya. Kenapa bisa begitu? Itu karena makna sudah tertanam dalam simbol-simbol tersebut. Jadi tanpa disuruh pun kita sudah mengikuti alurnya. Dan ketika ada yang menyerobot masuk, kita cuma hanya memberikan sindiran atau bahkan tatapan tajam, itu sudah memberikan kontrol sosial agar orang tersebut bisa sadar. Nah, begitulah cara kota bekerja. Aturan bukan cuma lewat aturan tertulis, tetapi juga lewat makna dan juga simbol yang kita pahami bersama. Di tengah keramaian halte, di antara orang-orang yang berdiri berdekatan dan juga lalu lalang penumpang, kita justru bisa melihat betapa kuatnya simbol-simbol privasi dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang tidak berkata-kata apa-apa, tapi pesannya sangat jelas. Saat seseorang menatap layar handphone terus-menerus, itu seperti mengatakan, saya ingin tenang dengan dunia saya sendiri. Dan ketika ada orang yang memakai earphone terpasang di telinganya, seolah ada pesan tak tertulis seperti, tolong jangan ajak saya ngobrol dulu. Dan tatapan lurus ke depan, tubuh yang diam, dan juga sikap menunggu menunjukkan saya fokus, saya sedang berada di waktu saya sendiri. Nah, yang menarik, simbol-simbol ini dipahami bersama tanpa perlu disepakati secara resmi dan tanpa perlu diucapkan dengan kata-kata. Orang lain tahu kapan harus menjaga jarak, kapan tidak menyapa, dan kapan cukup saling diam aja. Dan di titik inilah, halte tidak hanya berfungsi sebagai ruang publik, tetapi juga berubah menjadi ruang privat sementara. Identitas diri dijaga lewat gestur kecil, batas-batas personal dihormati lewat sikap tubuh. Inilah bentuk interaksi tanpa kata,
Interaksi yang diam, sederhana tapi penuh makna sosial. Di halte, identitas seseorang itu sangat terbaca lewat simbol-simbol yang mereka berikan, seperti pakaian, atribut, bahkan cara pembawaan dirinya. Ada orang yang menggunakan seragam kantor yang berarti dia adalah orang profesional. Ada orang yang membawa tas ransel ataupun tas laptop berarti mereka adalah mahasiswa. Ataupun ada juga pelajar yang menggunakan seragam sekolah. Tak ada satu kata pun, kita otomatis juga bisa mengelompokkan orang tersebut berdasarkan identitas sosial orang lain. Dan sebenarnya, kita juga melakukan hal yang sama. Kita membaca seseorang lewat tampilan luarnya aja. Dalam interaksi sionisme simbolik, ini dikatakan adalah preference of self, di mana seseorang itu membaca diri kita lewat apa yang kita tampilkan. Kalau kita lihat lebih teliti, bahkan suasana hati seorang orang tuh bisa terlihat. Kayak ada yang lagi semangat, ada yang lagi capek, bahkan ada orang yang lagi terburu-buru. Semua ini tuh sangat terbaca dan ini tuh munculnya lewat simbol-simbol tubuh, dari cara berjalan, ekspresi muka, bahkan gestur-gestur kecil. Bagian yang paling kuat dari halte ini bukan hanya bentuk fisiknya, tetapi memorinya. Memori tentang sebuah peristiwa yang pernah mengguncang ritme kehidupan kota. Pembakaran yang terjadi pada tanggal 29 Agustus 2025 bukan sekedar merusak bangunan halte. Peristiwa itu mengganggu alur harian warga kota. Orang terlambat berangkat kerja, perjalanan terputus, hingga rutinitas yang biasanya terasa biasa aja tiba-tiba jadi kacau. Dari situ kita melihat bahwa halte bukan benda mati, tetapi simpul penting dalam kehidupan sehari-hari. Ketika halte ini dibangun kembali, hanya dalam waktu seminggu dan diresmikan ulang dengan nama Jaga Jakarta, maknanya jauh lebih besar dari sekedar proyek infrastruktur. Pembangunan ulang ini menjadi simbol bahwa kota tidak menyerah. Bahwa ketika satu bagian rusak, bagian lain bergerak untuk memulihkan. Nama Jaga Jakarta sendiri membawa pesan yang kuat. Ia bukan hanya nama tempat, tetapi ajakan. Ajakan untuk menjaga ruang bersama. Ajakan untuk hanya sekedar sadar bahwa fasilitas kota bukan milik negara semata, tetapi milik semua warga yang menggunakannya setiap hari. Memorial puing yang kini dipajang di dalam halte sebagai tanda yang sangat penting. Ia mengingatkan kita bahwa fasilitas kota itu rapuh. Ia bisa rusak, bisa hilang, dan juga bisa lenyap jika tidak dijaga bersama. Puing itu bukan simbol kehancuran, melainkan pengingat kolektif. Di titik inilah halte berubah makna. Ia tidak lagi sekedar tempat menunggu bus. Ia menjelma menjadi monumen solidaritas kota. Tempat di mana ingatan, kepedulian, dan juga tanggung jawab sosial bertemu dalam ruang yang sangat sehari-hari. Jadi, halte bukan cuma halte biasa aja, tapi ini adalah ruang sosial. Tempat di mana manusia membangun makna lewat simbol-simbol kecil yang kita lakukan setiap harinya. Tertib muncul lewat dari garis antri. Privasi terjaga lewat gestur tubuh, dan identitas sosial terjaga lewat penampilan. Setiap kali kita antri, menunggu bus, bahkan menatap layar HP ataupun hanya diam, kita tuh juga ikut membangun realitas sosial di kota kita. Sosiologi itu ada di mana-mana, bahkan di halte sekalipun. Sekarang aku mau teman-teman melihat halte dengan kacamata yang berbeda. Perhatikan interaksi-interaksi kecil, karena di sanalah makna sosial itu terbangun. Sekian video dari saya. Terima kasih. Jaga Jakarta, jaga bersama.